Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia berburah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita akan bersatu dalam doa, kita masuk dalam doa syukur. Allah yang penuh kasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengenal diri kami, dan tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, ayat yang pertama dan yang ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudara, serta anak-anak sekalian di tempat masing-masing? Kita menjalankan kebaktian rumah tangga secara daring hari ini bersama-sama menghayati kasih yang Tuhan berikan dalam karya keselamatan di atas kayu salib dan dalam kuasa kebangkitannya. Kita akan terus menghayati iman Paskah ini sampai pada puncaknya di hari Pentakosta nanti. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa agar kita mendapatkan sapaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu dinyatakan kepada seluruh dunia melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ia yang telah berkarya mendamaikan kami semua. Kiranya saat ini kami pun hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, izinkan kami
mendapati karunia-Mu melalui firman Tuhan yang diwartakan pada malam hari ini. Kiranya kami senantiasa mendapati yang baik itu untuk kami siap kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, pembacaan kita baca dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai pasal kedua, ayatnya yang kedua. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan pasal kedua, ayat kedua. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan yang mau memeliharanya. Ibu bapak, saudara-saudara serta anak-anak sekalian, jikalau kita menyimak pembacaan Alkitab tadi, seolah-olah kita sering mendengarnya. Tapi di mana? Kalau kita sungguh-sungguh menyimaknya dan menyadarinya, maka teks ini ada di dua bagian liturgi ibadah kita. Bagian yang pertama ada dalam pengakuan dosa. Teksnya berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Biasanya penatua membacakan bagian ini sebelum kita berdoa pengakuan dosa secara pribadi. Bagian yang kedua ada dalam formula berita anugerah pengampunan. Biasanya saya sengaja memilih teks ini untuk dibacakan, yang berbunyi demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dengan dua formula liturgi ini, kita sungguh-sungguh diajarkan betapa pentingnya teks ini untuk bangunan iman kita kepada Tuhan, tetapi juga membangun persekutuan komunitas dan jemaat kita. Relasi kita dengan Tuhan semakin kuat, tetapi relasi kita dengan sesama juga kuat. Persekutuan komunitas dan jemaat yang ideal yang dipersaksikan oleh para rasul dalam teks kita saat ini adalah hidup dalam terang. Setelah hari Minggu yang lalu kita mendengar khotbah Minggu tentang kehidupan jemaat mula-mula, yaitu yang sehati dan sejiwa. Itu idealnya persekutuan dan komunitas Kristen. Tetapi saat ini kita belajar tentang bagaimana komunitas yang baik itu adalah hidup dalam terang. Mengapa begitu? Karena kita percaya kepada Allah yang adalah terang. Karena kita percaya kepada Allah yang adalah terang, maka kita hidup berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya dalam terang. Akan tetapi pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi, dalam diskusi tentang agama-agama, seringkali kita gagal paham. Seringkali kita mempunyai pandangan yang eksklusif, yang tertutup. Seolah-olah hidup dalam terang dan hidup dalam gelap semata-mata membedakan antara kita dan mereka. Kita adalah terang, mereka adalah gelap. Apakah memang seperti itu? Kita adalah terang, mereka adalah gelap. Apakah kita cukup percaya diri kita adalah orang-orang terang? Apakah kita tidak pernah sedikit pun hidup dalam kegelapan? Ibu bapak dan saudara sekalian, bukankah teks ini justru tegas membedakan antara yang terang dan yang gelap, hidup yang terang dan hidup yang gelap? Hidup dalam terang berarti hidup dalam kebenaran, sedangkan hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam kejahatan. Bahwa hidup dalam terang adalah persekutuan hidup dalam darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita hidup dalam terang di dalam darah Yesus, maka kita menjauhi dosa. Tapi sebaliknya hidup dalam kegelapan adalah hidup yang terbelenggu dalam dosa, yang selalu berkutat dengan dosa-dosa. Dengan kata lain, terang dan gelap bukan soal perbedaan agama, melainkan soal membedakan hidup menjauhi dosa atau hidup dalam dosa. Bagi Yohanes, persekutuan komunitas dan jemaat kita harus dibangun di atas darah Yesus dan kebangkitannya. Itulah iman Paskah yang masih terus kita rayakan saat ini. Mengapa? Karena melalui Kristuslah Ia mendamaikan kita semua seorang terhadap yang lain. Karena pendamaian yang diberikan Tuhan Yesus bukan hanya milik kita, bukan hanya kita yang percaya kepadanya, tetapi juga diberikan kepada seluruh dunia. Maka melaluinya dunia didamaikan dan diselamatkan. Karena itu penting bagi kita semua saat ini untuk menyadari bahwa pembacaan kita untuk hidup dalam terang adalah sebuah jati diri atau identitas komunitas kita, keluarga kita, jemaat kita. Bahwa kita sungguh-sungguh mempunyai pengendalian diri dari dosa. Kita tidak lagi hidup terjerumus dalam dosa yang sama, melainkan kita hidup dalam kehidupan yang dipenuhi kebenaran berdasarkan firman-Nya. Tetapi hidup di dalam terang juga berarti itu adalah tugas kita untuk merangkul sesama dengan kasih. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi pendamaian bukan hanya kepada kita, tetapi kepada banyak orang di seluruh dunia. Maka tugas kita juga merangkul sesama kita dengan kasih. Kalau kita saat ini disebut sebagai orang Kristen dan anggota gereja, maka tunjukkanlah secara nyata cara hidup yang baik, yang benar, dan yang menjauhi dosa. Bukan malah mendustai diri sendiri
dan mendustai Tuhan ketika hidup kita masih berlaku dan melakukan dosa yang itu-itu saja. Karena itu mari saat ini kita senantiasa mengakui segala dosa kita sambil terus menghargai dan menghidupi anugerah pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantara dan juru selamat kita, dengan cara hidup dalam damai, dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan nyatakan syukur kita melalui persembahan. Adapun nats yang menghantar kita untuk memberikan persembahan terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-25a yang berbunyi, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Persembahan akan diiringi oleh pelengkap kini jemaat nomor 146. Sembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa sekaligus doa syafaat. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah, berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID yang kami alami saat ini, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, dan pada saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami berikan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami, agar terpakai dengan baik untuk puji dan hormat kemuliaan nama-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Begitu juga kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan selalu memberikan sukacita, pengharapan, dan penghiburan dari-Mu, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dalam masa tua mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap keluarga dalam pergumulannya Tuhan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah pasangan hidup, kehadiran anak, dalam pekerjaan. Kiranya juga Tuhan, Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa mereka, Engkau yang akan selalu memberikan pengharapan kepada mereka, Engkau yang akan memampukan mereka untuk menghadapi setiap permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk
upaya penanggulangan COVID yang dilakukan oleh pemerintah, upaya vaksinasi yang dilakukan, kiranya Tuhan Engkau yang akan menyertai setiap upaya yang dilakukan, kiranya Engkau yang akan memberkati, memimpin, sehingga vaksinasi ini boleh berjalan baik dengan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk korban banjir bandang di NTT, kiranya Engkau yang akan memampukan pemerintahan setempat dalam mengupayakan pemulihan bagi daerah NTT, sehingga pemulihan boleh terjadi bagi di NTT Tuhan. Dan doa ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah tengah pekan kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bayu Leonard Delope. Sesudah berkat kita akan menyanyikan amin amin 3 kali. Mari kita datang kepada Tuhan memohon berkat-Nya agar senantiasa kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.